Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani GBD Situbondo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan tugas pada hari ini, mari sejenak kita melakukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan pada pagi ini yang saya beri judul, tetap bertahan dalam pencobaan. Kita buka dalam kitab Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kepada kita untuk berbahagia dan bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila kita sudah bertahan dalam pencobaan, akan menghasilkan tahan uji atau tahan banting. Setelah kita tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan atau suatu kemenangan seperti firman Tuhan. Mungkin saudara, Bapak, Ibu pernah menghadapi namanya pencobaan atau masalah, atau sering menghadapi pencobaan atau masalah pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu sudah juga menghadapi suatu masalah pencobaan. Sangat penting bagi kita untuk tetap dapat bertahan dalam menghadapi cobaan. Bukan lari dari pencobaan, bukan mundur dari pencobaan. Mungkin masalah pekerjaan yang sulit, mungkin usaha pekerjaan yang kurang berhasil, mungkin masalah kesehatan yang sedang terganggu, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah ekonomi dan sebagainya, yang membuat kita bisa depresi, khawatir, takut, bahkan putus asa. Pada pagi ini kita akan belajar bagaimana agar kita dapat bertahan dalam pencobaan. Apa yang harus kita miliki, apa yang menjadi dasar bagi kita untuk bisa bertahan menghadapi pencobaan ataupun kita menghadapi suatu masalah. Kita akan belajar firman Tuhan. Ada 3 hal agar kita bisa bertahan dalam menghadapi pencobaan. Yang pertama, iman. Dapat kita baca dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh suatu buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Memang firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan pada kita semuanya, supaya jangan menganggap suatu pencobaan itu suatu beban. Firman Tuhan mengingatkan pada kita, anggaplah pencobaan itu suatu kebahagiaan. Memang kelihatannya agak janggal, saudara-saudara. Sepertinya firman Tuhan ini menghibur, ya. Bagaimana mungkin kita menghadapi berbagai-bagai cobaan, anggaplah suatu kebahagiaan. Tapi firman Tuhan pada pagi ini katakan, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Memang kadang Tuhan izinkan percobaan itu datang kepada kita. Bagaimana iman kita ketika kita menghadapi pencobaan atau ujian? Tetapkah dapat bertahan? Atau lari dari masalah? Atau mundur dari masalah? Ataupun kita putus asa? Saya contohkan beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Oktober sampai bulan Desember 2002, saya sebagai guru pegawai negeri mendapat tugas
untuk menjadi CKS atau calon kepala sekolah. Karena tugas sebagai ASN maka saya laksanakan. Tapi ketika saya mengikuti tahapan demi tahapan dan pelatihan dan melaksanakan tugas-tugas yang harus saya kerjakan dan laksanakan, saya merasa berat. Seperti saya tak mampu, sepertinya saya mau mundur saja. Sepertinya saya ingin lari dari tugas. Tetapi berkat doa, berkat iman dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan semua tugas-tugas sampai selesai. Dan akhirnya saya dinyatakan lulus. Bahkan mendapat nilai lulus sangat memuaskan. Ketika saya dinyatakan lulus, rasanya ada suatu kemenangan, saudara-saudara. Ada suatu sukacita yang luar biasa. Ada suatu kebanggaan. Ada suatu kelepasan. Dalam menghadapi masalah, kita harus bertahan. Kita diperlukan iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mari kita baca dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman Tuhan katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Sangat penting bagi saudara dan saya dalam menghadapi cobaan atau ujian memiliki iman sebagai dasar bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan memampukan kita, bahwa Tuhan akan memberikan pada kita kekuatan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, selain iman, yang kedua adalah doa. Doa adalah suatu hubungan intim antara kita dengan Tuhan. Doa adalah kekuatan kita untuk tetap dapat bertahan menghadapi masalah dan kesulitan. Sebagai orang yang setia dan percaya pada Tuhan, kita harus memiliki waktu-waktu tertentu, waktu-waktu untuk berdoa, waktu-waktu untuk Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Hubungannya intim dengan Tuhan akan membuatkan segala masalah, segala pencobaan yang kita alami akan menjadi ringan, saudara. Karena Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Ketika kita memiliki iman dan doa sebagai dasar dalam kehidupan kita untuk dapat bertahan dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, saudara-saudara, yaitu mahkota kehidupan. Seperti firman Tuhan tadi dalam Yakobus 1 ayat 12 tadi. Jadi dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan adalah gambaran kemenangan setelah kita menghadapi pencobaan. Mahkota kehidupan kita peroleh ketika kita setia dan percaya pada Tuhan. Mahkota kehidupan akan kita peroleh setelah kita mampu menghadapi pencobaan dan tahan uji. Mahkota kehidupan adalah suatu kebanggaan bahwa setelah kita mampu melewati pencobaan, melewati masalah, bahwa kita mampu menyelesaikan tantangan tersebut. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lebih setia pada Tuhan, bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk kita tetap bertahan dalam menghadapi pencobaan ataupun ujian. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca dalam Filipi 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah, tetaplah kuat,
tetaplah bertahan dalam menghadapi pencobaan. Karena Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Sebab firman-Nya katakan, jikalau kita tahan uji, maka kita akan menerima mahkota kehidupan atau kemenangan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan renungan pada pagi ini. Tidak saya panjang lebarkan. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.